Good morning everyone. Saya menyumpai Anda kembali di dalam pagi hari yang indah ini. Saya ingin sharing tentang apa yang terjadi di daratan Cina setelah mereka hampir keluar daripada COVID-19 maupun badai coronavirus ini. Ternyata ada satu artikel yang mengatakan bahwa banyak pasangan, 300 pasangan yang sedang mengajukan perceraian di persidangan di daratan Cina. Sebenarnya apa yang terjadi? Kelihatannya bahwa pernikahan yang normal, pernikahan dari pasangan yang baik-baik itu tidak akan pernah dicampuri ataupun dipolusi dengan perceraian. Tetapi setelah mereka dikarantina, bahkan berbulan-bulan mereka harus berdua di rumah saja, maka apa yang tidak pernah terbayangkan, apa yang menyedihkan itu akan terjadi dalam rumah tangga apabila kita tidak mengerjakan cinta itu sendiri. Nah, bicara tentang cinta, ya, cinta itu punya rasa yaitu indah, manis, dan sejuk. Tetapi jangan pernah keliru, saudara, bahwa cinta itu juga bisa berubah menjadi satu racun yang mematikan dan jahat sekali. Setiap perceraian diawali oleh satu pernikahan yang baik. Tidak ada manusia normal di atas muka bumi ini yang memasuki satu pernikahan dengan memiliki satu pemikiran, yaitu bahwa aku akan cerai, aku akan gagal dalam rumah tangga. Setiap daripada pasangan yang normal memulai pernikahan dengan kasih, determinasi, dan pengharapan. Kasih, determinasi, dan pengharapan. Tetapi di tengah perjalanan mereka mengarungi bahtera rumah tangga ini, kasih menjadi dingin, determinasi menjadi loyo, bahkan pengharapan sudah tidak ada lagi, hancur berkeping-keping. Maka kalau ini terjadi dalam pernikahan Anda, maka perceraian sudah ada di ambang pintu, saudara. Bahkan perceraian menggedor pintu saudara dengan keras sekali. Pernikahan itu indah, saudara, antara satu laki-laki dan satu perempuan, di mana Tuhanlah yang menempatkan mereka di dalam satu institusi yang memang diprakarsai oleh Tuhan sendiri. Selama mereka berdua ada di dalam hadirat Allah dan hati mereka terpaut pada hati Bapa, maka harmoni dan permanen itu menjadi kesukaan mereka berdua. Saya berikan satu tips, yaitu 4 bahan pernikahan secara alkitabiah. Yang pertama adalah pemisahan. Pemisahan dengan orang tua supaya tidak ada persaingan emosi. Karena kita sendiri memiliki satu ikatan simbiosis yang sangat kuat ya, terhadap orang tua. Justru setelah kita menikah, kita harus berpisah dengan orang tua, supaya ikatan simbiosis itu berkurang dan menghilang di antara orang tua dan anak, tetapi orang itu lebih terikat kepada istri maupun suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah permanen. Pernikahan bukanlah satu kontrak, dan untuk mengikat satu pernikahan menjadi kuat, maka harus terjadi satu pemikiran, satu jiwa, satu tujuan yang mengakibatkan hubungan suami istri menjadi langgeng dan juga terus sampai kepada kekekalan. Ini proses yang tidak gampang, saudara. Ya, ini pernikahan itu adalah proses bertabrakan antara dua pribadi, dua background yang berbeda, dua pendidikan yang berbeda, dua background keluarga yang berbeda. Tetapi yang jelas waktunya bukan hanya beberapa tahun, tapi selalu kedua pihak suami istri ini selalu harus memiliki pemikiran bahwa pernikahan itu permanen. Yang ketiga, bahan yang ketiga adalah unity. Jelas sekali bahwa kita tidak bisa menyamakan pribadi. Kita masing-masing memiliki
satu keunikan dan peranan dalam rumah tangga. Justru perbedaan kita pada waktu kita berpacaran itu sangat menarik sekali, seperti magnet yang menarik antara ya pria dan wanita sehingga mereka mau mengikat dalam satu lembaga yang dinamakan pernikahan. Tetapi perbedaan yang tidak memiliki resolusi, maka itu akan menjadi satu iritasi dalam pernikahan. Oleh karena itu, unity ini perlu diusahakan. Ya, kita harus masing-masing bekerja keras untuk mendatangkan unity dalam rumah tangga kita, sehingga unity ini akan melahirkan satu anak, yaitu yang bernama kebahagiaan. Yang keempat adalah intimasi. Bahasa Inggrisnya menarik sekali. Intimacy berarti into misi. Into misi. Tidak ada orang yang lebih mengetahui siapa diri saya selain istri saya. Demikian juga sebaliknya. Nah, keterbukaan dalam satu rumah tangga adalah satu bliss, satu berkat. Tidak ada rahasia lagi. Yang ada hanya penerimaan dan pengampunan. Nah, satu resep, saudara, ya, satu resep yang pasti akan menghancurkan pernikahan saudara, menghancurkan satu pernikahan yang awalnya baik, apapun juga, yaitu perkataan ini. Resepnya adalah, buat aku bahagia. Buat aku bahagia. Setelah Anda pakai resep ini, maka yang jelas adalah Anda pasti akan kecewa. Sebab kenyataannya tidak ada seorang pun yang bisa membuat Anda bahagia. Tidak juga satu pernikahan yang baik, yang kaya, yang semuanya sudah lengkap. Kebahagiaan itu merupakan satu hasil daripada kerja keras ya, dan kerjasama antara suami dan istri. Selama mereka mengusahakan ya kerja keras, saling mengampuni, saling menerima, saling bertumbuh, maka kebahagiaan akan muncul semikian rupanya, sehingga kedua-duanya akan bahagia. Nah, tujuan Tuhan, ya, perhatikan ini, tujuan Tuhan memberikan pasangan hidup di dalam kehidupan saudara, bukanlah untuk menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Posisi Tuhan itu nomor satu di dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, apapun status Anda, baik saudara mau ya menikah ataupun mau single ataupun ya single again, tetaplah posisikan Bapa, posisikan Tuhan Yesus menjadi nomor satu. Itu penting sekali ya, sebab pernikahan yang berhasil itu berasal dari single yang berhasil juga. Anda harus bertumbuh dewasa dalam membentuk satu rumah tangga. Anda adalah satu-satunya orang yang bisa membuat diri Anda bahagia, bukan orang lain. Ya. Anda sendiri yang bisa mendatangkan satu atmosfer di mana kekhawatiran itu akan terbirit-birit keluar dari pemikiran Anda. Anda juga adalah yang mampu ya, membuat orang lain, pasangan Anda, juga ikut merasakan apa yang Anda rasakan, yaitu kebahagiaan. Nah, bagaimana dengan peranan Tuhan di sini? Peranan Tuhan sangat besar sekali. Sebab janji-janji Tuhan yang akan membuat saudara tetap terpaku, tetap berdasarkan, berdiri tegak di atas badai yang sedang melanda kita hari-hari. Nah, saudara, bukan cinta yang membuat pernikahan langgeng, melainkan komitmen Anda dan saya. Komitmen. Jadi tidak ada ya begini, ketidakbahagiaan Anda hari ini bukanlah satu alasan untuk mengakhiri meninggalkan komitmen buat seumur hidup. Anjuran saya satu, tetaplah menikah, ambil satu komitmen baru untuk membuat kehidupan ya pernikahanmu lebih indah dan cemerlang. Salibkan semua ambisi pribadi yang merusak dan keinginan-keinginan pribadi yang menggerogoti jantung daripada pernikahan itu sendiri. Tetaplah menikah dan tetaplah indah. Stay beautiful. Sebelum saya mengakhiri session saya pada pagi hari ini, ada satu quotes yang saya ingin berikan kepada saudara.
Demikian quotes itu. Never place your happiness in someone else's hands. Because if they walk away, so does your happiness. Oleh karena itu, tetaplah menikah, tetaplah mengasihi. Dalam nama Yesus. Saya ingin berdoa bagi saudara. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami ada di dalam satu atmosfer kasih Engkau sendiri. Oleh karena itu Tuhan, Hamba serahkan setiap pemirsa, setiap pembaca daripada artikel pada pagi hari ini yang sedang mengalami masa-masa kelam di dalam pernikahan mereka. Mungkin kasih kelihatan menghengkang dari kehidupan mereka, tetapi selama ada hadirat, kasih itu selalu menguasai pemikiran dan hati masing-masing. Oleh karena itu, berkati anak-anak-Mu hari ini. Biarlah mereka bisa tinggal tenang dalam satu rumah tangga yang tidak penuh dengan nada tinggi, melainkan nada kasih yang didengar oleh telinga anak-anak. Terima kasih Bapa, berkat-Mu di atas kami semua, dan sembuhkan setiap pernikahan yang sedang sakit hari ini. Bukan saja COVID-19, tapi mereka ada di dalam ambang perceraian. Sembuhkan mereka. Kiranya mereka tidak akan bercerai, tetapi mereka tetap menikah, dan menikah di dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Bye.